Itu menizin Pak Menko, Kepala Badan, Pak Deputi. Jadi justifikasi kenapa metode search phase atau fase penyelamatan ini kita alihkan ke fase pengambilan reruntuhan adalah pertama seperti tadi disampaikan oleh Kepala Badan, sudah 3 kali kami melakukan reassessment. Reassessment yang pertama kami lakukan di pukul 23.30 sebelum kami karena kami berharap semua itu harus clear, tidak boleh ada satu orang pun yang di luar dari petugas yang melakukan scanning. Karena alat ini daya tangkapnya bisa sampai 50 meter radiusnya dari alat. Jadi kalau ada orang beraktivitas di situ akan tertangkap di dalam detektor, dan ini akan membuat kita multitafsir menganggap bahwa ada yang hidup. Padahal itu orang lain yang ada di sekitar. Sehingga kami minta itu clear semua. Kemudian fase yang pertama nihil. Kita menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara manual, yaitu pendekatan dengan pemanggilan atau hailing method. Kita panggil, kita cari keliling, kemudian setelah itu tim mundur, kita ganti dengan alat search cam. Dari semua titik, dari semua sektor kita search cam dengan menggunakan fleksibel yang dia memiliki jangkauan bisa sampai 5 meter, dia bisa masuk ke dalam celah-celah di antara reruntuhan. Hasil nihil keluarannya adalah video recording. Lalu kemudian peralatan yang kedua adalah wall scan Saver 400. Ini adalah peralatan yang ditempel di dinding. Kemudian radius scanningnya itu 120 derajat dengan jangkauan terjauh sampai 20 meter. Dia bisa passing through tembok, bisa lewat menembus tembok. Indikator yang ditangkap adalah 2. Pertama life sign, ya, tanda-tanda kehidupan dari denyut nadi, kemudian dari panas tubuh, dan juga dari pergerakan. Lalu kemudian yang kedua adalah jumlah yang bergerak. Kalau yang tanda kehidupan dalam bentuk signal, ya, dalam bentuk grafik, tetapi kalau jumlah orang dalam bentuk koding warna. Kalau misalnya di dalam ada 5 saja memberikan gerakan halus dan dia tersebar, maka akan keluar 5 koding warna. Sehingga alat ini akan lebih spesifik, bisa memfilter berapa banyak gerakan yang ada di dalam. Karena pada saat kita scanning, sebelum alat ditangkap, kita berikan instruksi dengan penguat bahwa mereka kalau bisa bergerak, lakukan gerakan kecil agar kami bisa melakukan scanning. Itu kami beri instruksi. Jadi bukan kami pasif bawa alat diam-diam, tidak. Tapi kami kasih instruksi kepada orang yang di dalam, mudah-mudahan ada bisa memberikan respon balik dari scanning tersebut. Lalu kemudian peralatan ketiga adalah multi-search scanning. Peralatan ini bekerja dalam versi 2. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah seismic motion atau gerakan halus yang ada di solid surface atau di permukaan keras. Bisa dia ketuk seperti ini sudah bisa ditangkap alat itu, dan nanti akan terlihat di monitor dia posisinya berapa jauh dari jarak dan vektor ataupun sudutnya itu berapa jauh dari alat, sehingga kita bisa plotting di mapping di site sketch collapse building. Lalu kemudian itu fase cara kami melakukan scanning. Lalu kemudian fase kedua, reassessment, kami laksanakan di pukul 02.00 di tanggal 2 Oktober, artinya tadi dini hari. Hasil pencarian tetap nihil. Lalu kemudian kami menvalidasi kembali, berharap ada perubahan. Jam 7.00 tadi kami juga lakukan kembali scanning. Namun hasilnya nihil. Kami sudah laporkan hasil scanning ini ke Kepala Basarnas, dan dari Kepala Basarnas sudah disounding dengan Kabadan. Kemudian dilakukanlah rapat konsolidasi tingkat pimpinan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, dan berikutnya sudah disampaikan oleh Kepala Badan. Kurang lebih demikian yang kami sampaikan justifikasi kenapa dari rescue phase kemudian pindah ke crane phase. Bolehlah kita bisa sampaikan crane phase, fase craning. Jadi kita menggunakan crane, tidak menggunakan dozer. Satu-satu seperti tadi disampaikan oleh Kabadan, diangkat dulu puing-puing yang tidak terkoneksi. Setelah yang terkoneksi selesai, diambil blok-blok tapi yang kurang dari 5 ton. Kalau dia lebih dari 5 ton, maka akan dilakukan proses cutting. Setelah diangkat satu blok, maka akan di-assessment apakah ada target dalam pencarian di lokasi. Kalau tidak ada, dilanjut fase berikutnya, pengangkatan lagi. Setiap pengangkatan benda yang besar akan dilakukan scanning ulang untuk memastikan jangan sampai ngangkat terus nggak ngecek. Jadi setiap kali ngangkat ada perubahan struktur, maka kita lakukan
asesmen kembali apakah ada target yang dicari di dalam atau tidak sampai proses ini selesai. Dan kami sampaikan 7 orang yang ada di sektor A2 posisinya berada di lantai dasar. Dan itu posisinya di bawah himpitan balok besar. Tidak bisa dievakuasi kalau tidak struktur atas ini diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini segera berpindah? Karena apa? Fase dekomposif, pembusukan. Ya, busuk itu dari fase 1 kurang dari 12 jam. Kemudian fase kedua kurang dari 24 jam. Fase ketiga lebih dari 48 jam akan terjadi penyebaran hal yang dapat memberikan dampak hidup. Karena ini adalah unsur kimiawi dan biologis yang dikeluarkan oleh kita dari sini saja. Kadang-kadang sampai sama-sama kita tercium, dan itu bisa terabsorb lewat pernapasan, bahkan juga bisa melalui permukaan kulit karena kita di sini daerahnya cukup panas, temperatur tinggi, kita pasti basah. Demikian, terima kasih.